Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal. Menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar merupakan pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran, seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapi, demi mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar itu bukan berarti kita pasrah dan diam di saat ada masalah. Justru, kita harus tetap berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik dan menahan diri untuk tidak menyelesaikan masalah dengan cara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, sabar itu ada tingkatan. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan. Yang kedua, bersabar untuk menahan dari kemaksiatan. Dan yang terakhir, bersabar untuk menghadapi musibah dan cobaan. Dari ketiga jenis sabar tersebut, tingkatan sabar yang paling tinggi dan paling mulia ialah bersabar dalam ketaatan. Apabila kita menelaah dalil tentang sabar dalam Al-Quran, maka kita akan mendapati bahwa bersabar dalam melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran yang paling berat dan memerlukan kesabaran paling tinggi. Bukti nyata adalah masih sedikit manusia yang bisa istiqomah di dalam ketaatan. Salah satu contoh konkret adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya. Betapa banyak kaum muslimin yang saat ini masih kesulitan menjalankan ibadah yang satu ini. Bahkan banyak orang bilang apabila orang itu mampu menjalankan sholat 5 waktu secara tertib, maka ia dianggap sebagai orang yang luar biasa kesolehannya. Padahal menjalankan sholat 5 waktu itu adalah standar minimal seseorang itu bisa disebut seorang muslim, bukan standar orang soleh. Nah, dari satu ibadah ini saja kita bisa mengetahui tentang masih banyak kaum muslim yang tidak mengerjakannya. Artinya, kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu memang memerlukan kesabaran tingkat paling tinggi. Tingkat kesabaran selanjutnya adalah bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan merupakan amalan yang tidak mudah. Sebagai contoh, ujian kesabaran yang Allah berikan kepada para lelaki berupa ujian wanita. Banyak laki-laki yang terjerumus dalam kemaksiatan sebab wanita. Tidak jarang laki-laki yang berani mengambil harta orang lain dengan cara yang zolim karena tuntutan dari istrinya. Tidak sedikit pula laki-laki yang saling membunuh karena wanita. Lebih parah lagi, tidak sedikit pula orang mukmin yang murtad gara-gara wanita. Namun kesabaran untuk tidak bermaksiat adalah perkara yang tidak mudah. Tidak hanya ujian bagi wanita, bagi laki-laki. Wanita pun juga diuji untuk tidak menggoda dan mempengaruhi laki-laki dengan menjaga aurat dan akhlaknya.
Adapun tingkat kesabaran yang paling terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah juga bukanlah hal yang mudah. Justru kita perlu menyadari bahwa sebagai manusia tidak akan terlepas dari yang namanya musibah. Terkadang kita melihat orang lain seolah-olah hidupnya enak dan tidak pernah tertimpa musibah. Padahal setiap manusia memiliki musibah dan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan ditinggal anggota keluarganya, ada yang diuji dengan kehilangan hartanya, ada juga yang diuji dengan kehilangan pasangannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila kita dihadapkan dengan musibah, maka hendaklah kita bersabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sabar memiliki keutamaan yang besar. Maka dari itu, sebesar apapun cobaan yang dihadapi, janganlah sampai membuat kita lemah dan menyerah. Karena apabila kita kuat dan mampu bersabar menghadapi cobaan, maka yakinlah bahwa kita akan meraih kemenangan serta cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga tema ini dapat membuat kita semakin kuat dan bersabar dalam menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat dan menghadapi cobaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.